Di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hukum tata negara, atau ada mazhab lain ilmu hukum dan negara. Yaitu ada lagi yang menerjemahkan sebagai hukum dan hubungan antar masyarakat dengan negara. Jadi beragam. Dan terjemahan dalam bahasa Inggris adalah constitutional law. Kalau diterjemahkan secara harfiah itu adalah hukum konstitusi. Dan memang hukum tata negara adalah basicnya konstitusi. Ya, kita bicara tentang bangunan negara, kita bicara tentang konstitusi. Kita bicara tentang hak warga negara, kita bicara tentang hukum konstitusi atau hukum tata negara. Dan relasi antara warga negara dengan negara diatur dalam konstitusi dan menjadi bagian dari materi pengajaran hukum tata negara atau constitutional law. Jadi kemanapun saudara belajar, saudara pergi ke kampus-kampus luar negeri di seluruh dunia ini yang mempelajari dan membahas tentang negara, bangunan negara, hubungan warga negara dengan negara adalah hukum konstitusi atau hukum tata negara. Magna Carta menjadi dokumen konstitusi tertulis pertama. Ya, walaupun itu adalah bentuk pengakuan ya dari raja terhadap pemberi pajak, pembayar pajak, yaitu kaum bangsawan. Jadi Raja Inggris ya, melalui Magna Carta 1219 mengakui hak-hak bangsawan. Ya, ini adalah sebuah tuntutan dari kaum bangsawan karena mereka membayar pajak atau bisa dibilang upeti pada saat itu. Jadi ada pajak, ada pengakuan, ya, ada persamaan, ada pengakuan terhadap hak-hak kaum bangsawan. Itulah asal mula konstitusi naskah tertulis yang isinya adalah pengakuan tentang hak warga negara. Pemahaman terhadap konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis menjadi basic knowledge ya bagi hukum konstitusi atau basic knowledge of constitutional law. Dan itu menjadi tradisi universal, tradisi hukum universal. Kemanapun Anda belajar, basic adalah konstitusi hukum dasar tertulis. Atau ada juga menyebut sebagai the law of the land. Ya, hukum tertinggi dari negara. Konstitusi adalah dasar negara. Dia hukum tertinggi dalam suatu negara. Di beberapa negara disebut sebagai basic law. Atau dalam bahasa Jerman misalnya dikenal istilah Grundgesetz. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai Grondwet. Dalam bahasa Prancis disebut sebagai droit constitutionnel. Nah, konstitusi itu mengatur bangunan negara, mengatur hubungan hak antara warga negara dengan negara, dan konstitusi adalah refleksi dari sejarah perjalanan bangsa itu sendiri. Seperti misalnya Revolusi Amerika itu berkaitan dengan syarat dengan nilai-nilai di dalam konstitusi Amerika, dan konstitusi Amerika itu disiapkan setelah proklamasi kemerdekaan Amerika 4 Juni 1776 ya, dan konstitusi Amerika itu mengambil pola yang sangat kontras dengan negara kolonialnya yaitu Inggris. Amerika adalah negara pertama yang secara sejati yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip check and balance di antara tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini sejarah. Berbeda dengan Prancis ya, jatuh bangun republik, bahkan sekarang ini adalah republik kelima. Ya, ketika Kaisar Louis ke-14 digilotines dalam Revolusi Prancis ya 1749, kemudian dirubah bentuk negara menjadi republik, tapi tidak bertahan lama. Kemudian naik Raja Napoleon ketiga, kemudian bangun lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya tiba pada Republik kelima yaitu era De Gaulle. Jadi perjalanan Prancis ya dan perkembangan tata negara dengan konstitusinya itu sangat dinamis lagi, provokatif.
Nah, demikian juga Jerman. Ya, Jerman bisa dibilang kiblat juga dari negara demokrasi, negara konstitusional modern. Ya, tetapi Jerman ini juga mengalami pasang surut. Bahkan pernah suatu konstitusi Jerman ini sangat bagus sekali di era Republik Weimar atau era sebelum berlakunya atau memerintah Hitler, Adolf Hitler. Jadi sekali lagi konstitusi itu sangat dipengaruhi oleh sejarah satu bangsa. Dan hampir di seluruh dunia ini secara universal konstitusi mengatur organ negara, hak dan kewajiban negara, ya, kemudian hubungan antara negara dan warga negara, dan hubungan antara wilayah di dalam satu negara. Apakah dalam bentuk negara federal atau negara pusat dan daerah. Jadi itulah universalitas konstitusi dan hukum konstitusi.